Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Gedang Hijau. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini saya berada di tempat seperti biasa, yaitu di kebunnya KSK Nurseri. Jadi di sini tidak hanya ada tanaman buah ya, tetapi di depan saya ini ada tanaman bawang merah. Jadi tanaman bawang merah ini saya tanam di ketinggian kurang lebih plus minus itu 53 mdpl. Jadi ini tanaman bawang merah yang tumbuh di dataran rendah, di daerah panas tentunya. Jadi kegiatan kali ini itu bisa jadi nanti macam-macam ya. Saya akan melakukan kegiatan itu ya, ini kan bawang merah ini begitu banyak bunganya ya, bunganya banyak. Jadi membersihkan gulma bawang merah. Kemudian saya juga ada kacang tanah di sebelah sana, nanti bisa kita lihat. Dan juga bersih-bersih di tanaman nanas. Jadi dalam satu tempat itu saya mix ya, tetapi tanamannya yang tidak saling menutupi agar tidak terjadi persaingan sinar matahari. Mumpung tanamannya masih kecil, jadi saya lakukan bermacam-macam jenis tanaman. Sebelumnya mohon maaf jika nanti suaranya itu terganggu ya, karena saya mengandalkan suara mic dari handphone itu tersendiri. Jika suaranya berisik atau suara-suara yang mengganggu, itu mohon maaf, nanti bisa diulang-ulang untuk mendengarkannya. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan juga sudah subscribe. Terima kasih teman-teman. Saya berharap pada teman-teman bisa untuk memberi dukungan kepada channel saya agar bisa lebih cepat berkembangnya. Karena jujur susah sekali untuk mendapatkan salah satu syaratnya, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, saya itu pembersihan gulma itu saya cabuti rumputnya ya. Saya cabuti. Mumpung rumput ini masih pada kecil. Nanti kalau sudah besar rumputnya itu akan susah ya. Kecil. Dan ini tanaman bawang ini itu saya tanam full organik. Dari pengolahan tanahnya, kemudian pemupukannya semua saya lakukan dengan cara organik. Jadi saya mengandalkan tumbuh-tumbuhan yang ada di pekarangan tempat saya ini, saya jadikan pupuk. Jadi semuanya bahan itu saya kumpulin, daun-daunan, rumput-rumputan, kemudian ada limbah dapur, itu saya kumpulkan semua. Kemudian saya fermentasi. Jadi saya melakukan fermentasi ini sudah lama. Jadi macam-macam. Nah, ini kemarin ini bawang merah ini itu bahan tanamnya itu adalah media kohe kambing yang sudah saya fermentasi lama. Ini busuk ya, busuk kita buang, kita bersihkan. Tapi rumputnya jangan kita buang, kita taruh aja di pilingannya. Nah, ini bawang merah ini berumur 20 hari ya, berumur 20 hari. Kita bersihkan. Nah, ini 3 hari yang lalu saya sudah lakukan pemupukannya dengan cara organik. Jadi kita menyambut itu memang butuh kesabaran ya, karena masih kecil-kecil begini. Kecil-kecil begini harus kita cabuti satu persatu. Jadi nyabutnya itu ya memang cukup sabar ya. Jadi gulma ini ketika masih kecil itu tidak terlalu berpengaruh pada tanaman. Tapi jika kita terlena, tumbuhnya akan begitu cepat. Karena gulma itu sebenarnya
bisa untuk gulma-gulma tertentu seperti ini, itu kadang bisa jadi sebagai apa ya, jadi kalau ada belalang dia akan memakan rumput sebenarnya, jarang ke si bawangnya. Tapi jika ini sudah besar, itu menjadi salah satu persaingan nutrisi pada tanah itu sendiri. Makanya perlu kita kendalikan sebelumnya. Oh, masih ada sisa-sisa rumput. Jadi bahan-bahan yang saya gunakan itu, ini bisa kita lihat ya, bukan saya jijik atau gimana, daripada nanti saya susah untuk megang kamera ya, jadi saya menggunakan kayu untuk melihatkan kepada teman-teman. Ini jujur saya bukan jijik ya, karena ini adalah apa ya, sudah jadi makanan saya setiap hari ya. Tapi biar mempermudah saya megang kamera untuk pindah-pindah kamera. Nah, jadi ini itu, nah ini itu rumput yang saya ambil ketika buat bedengan, saya kumpulin ini rumput. Kemudian ini ada bawang itu sendiri, potongan bawang waktu saya tanam, jadi potongan itu saya masukkan ke sini. Dan juga di bawahnya ini ada tanah, di bawah itu ada tanah dari itu sendiri, karena belum terkontaminasi semenjak saya di sini. Tanah itu belum terkontaminasi sama bahan herbisida. Kemudian ada kue kambing, juga, karena kue kambingnya sudah fermentasi. Nah, di sini itu ada juga rumput yang merambat ya. Nah, ini airnya saya ambil dari jerigen ini. Jadi air yang tadi itu, ini adalah bahan dasarnya yang saya fermentasi sudah lama. Di dalam jerigen ini tuh udah macam-macam. Ini ada batang pisang, ada ampas kelapa yang santan sudah diambil, ada macam-macam dedaunan, banyak sekali dedaunan, ada buah-buahan yang sudah tidak terpakai saya masukkan. Kemudian ada air cucian beras, kemudian saya campur dengan air gula merah ya khususnya. Kemudian ada saya campur dengan air hujan. Jadi ini banyak sekali. Dan juga ada tanah, bahkan pernah saya taruh air cucian ikan. Jadi kalau teman-teman bisa dengar, di sini banyak sekali lalatnya ya, karena kalau sudah dibuka itu lalatnya banyak sekali. Nah, kemudian air ini saya masukkan ke air rendaman tadi, air rendaman rerumputan tadi. Ini kita buka ya, ini penampakannya hitam ya. Hitam ini dari si batang pisang. Ini banyak sekali campurannya. Nah, ini kalau dibuka, kalau yang ini aromanya itu memang nggak enak, tapi ada aroma asamnya. Tapi kalau yang di ember hitam itu memang luar biasa itu baunya ya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya kita menggunakan limbah yang tidak terpakai untuk memperbaiki struktur tanah. Jadi mau bagaimanapun juga, organik itu tetap kita perlukan. Tidak memungkinkan kita tetap menggunakan kimia untuk mempercepat proses. Tapi hal ini saya menggunakan pupuk kimia itu jika keadaan tertentu, itu dalam kandungan dosis tertentu. Oh ya, kemarin ini saya sudah cek dengan TDS, kandungannya itu ada kurang lebih 2700 ppm untuk yang di dalam jerigen.
Kemudian saya larutkan ke situ, saya buat di 700 ppm. Saya cairkan lagi untuk 700 ppm. Nah, ini belum saya cek lagi setelah saya tambah fermentasinya. Jadi begitu teman-teman. Inilah tadi yang kita gunakan itu pupuk organik. Nah, itu ini pertumbuhannya seperti ini. Kenapa saya buat pupuk organik? Yang pertama, ini saya gunakan untuk saya sendiri. Jadi ini saya gunakan untuk saya sendiri, tidak saya jual belikan. Jadi untuk di rumah. Jadi saya menanam ini untuk di rumah. Saya sudah lama teman-teman semuanya tidak membeli bawang merah. Jadi dulu ceritanya awal itu saya membeli bibit bawang merah, kemudian saya tanam, kemudian saya pelajari. Setelah saya pelajari, ya seperti inilah teman-teman, saya sudah sedikit memahami karakter bawang merah. Jadi untuk teman-teman semua, jika ada yang ingin mencoba, jangan takut. Saya dulu juga begitu, bertanya-tanya apakah bisa di tempat saya ditanami bawang merah. Setelah saya coba ternyata bisa. Ini sambil nyangkut ya teman-teman ya, rumput. Jadi rumputnya itu biarkan di sini saja sebagai penutup tanah sementara ya, penutup tanah sementara. Dan juga tanaman ini dia masih melakukan penguapan air yang diambil oleh akar. Jadi tidak begitu panas untuk tanaman, mungkin sejam 2 jam masih tahan. Itu. Nah, kalau ini adalah tanaman bawang merah juga yang sudah saya tanam kurang lebih 3 hari. Jadi penampakannya belum terlalu ya, belum ada penampakan ya, karena baru 3 hari penanaman. Jadi proses penanamannya itu pertama bedengannya saya buat, saya cangkuli dulu. Kemudian rumputnya saya kumpulin, saya masukkan ke dalam ember. Setelah itu bedengannya saya biarin dulu kurang lebih seminggu. Kemudian setelah 1 minggu saya kasih kohe kambing fermentasi. Kemudian saya biarin dulu 1 minggu. Setelah 1 minggu saya gemburkan, saya aduk dan saya campur dengan tanah yang di bedengan ini. Kemudian saya biarkan selama 3 hari. Setelah pembiaran selama 3 hari, kemudian baru saya tanam. Jadi begini, setelah saya campur dengan tanah ini di bedengan kohe kambing tadi, saya siram menggunakan pupuk fermentasi itu. Saya siram menggunakan gembor. Jadi di sana itu ada gembor warna hijau. Saya siram dulu sampai basah, kemudian saya biarin 3 hari. Setelah 3 hari saya tanam. Kemudian saya siram menggunakan air biasa setelah ditanam agar lembab ya tanahnya. Kemudian sampai sekarang. Nah, nanti kurang lebih sudah muncul tunas baru, kurang lebih di umur 10 bulan mungkin saya pupuk lagi dengan kandungan 1000 ppm kurang lebih. Nanti saya pupukkan lagi dengan 1000 ppm. Saya akan mencoba. Nah, kemarin kalau yang di ini itu saya belum berani ke 1000, jadi saya coba ke 700 kemarin, 700 ppm. Kemarin itu saya coba ke 700 ppm. Nanti untuk pemupukan kedua akan saya coba dengan ke 1000. Jadi saya akan membandingkan 700 dengan 1000 itu pertumbuhannya bagaimana, efeknya bagaimana, dan apa yang terjadi. Jadi akan saya mencobanya. Ini saya lakukan skala kecil ya teman-temannya, bukan untuk skala komersial ya. Ini saya lakukan skala kecil, bukan untuk skala komersial, karena biayanya begitu banyak.
dan juga waktunya begitu panjang. Ya teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, ini saya lakukan hanya untuk skala kecil atau skala rumahan, bukan untuk skala komersial. Kalau skala komersial biasanya itu menggunakan pupuk kimia ya, karena dia butuh berkejar-kejaran dengan waktu lah istilahnya. Saya dulu pernah juga nyoba dengan kimia. Untuk pemupukannya saya full kimia. Saya dulu pernah mencoba full kimia, benar-benar full kimia saya pernah nyoba untuk pemupukannya. Tetapi untuk penyemprotannya saya menggunakan salah satu bahannya yaitu sulfur. Mungkin teman-teman tahu ya, teman-teman organik tahu. Salah satu bahannya menggunakan sulfur. Saya pernah menggunakan daun saya lupa, menggunakan daun, pernah menggunakan serai dan macam-macam saya pernah gitu. Tapi waktu itu saya pupuknya saja yang menggunakan pupuk NPK dan macam-macam itu. Tetapi untuk penyemprotannya saya menggunakan macam-macam juga, tapi yang tidak kimia ya, tetapi menggunakan yang salah satu bahannya itu sulfur dan juga serai dan juga bawang putih. Saya gunakan itu. Jadi kali ini adalah tanaman kacang tanah ya. Kacang tanah ini memang tidak ada saya lakukan perlakuan khusus, karena ini bedengan sebelumnya ini itu bekas bawang merah ya. Jadi bedengannya ini dulu saya buat dari tanah dicampur dengan media kulit kambing yang sudah fermentasi, saya biarin. Nah dulu ketika nanam bawang merah pun sama, itu saya tanam tidak menggunakan kimia, jadi saya menggunakan organik. Jadi ini tidak ada perlakuan sama sekali. Itu tujuan saya itu saya melihat bagaimana sih tingkat kesuburan tanah itu dengan perlakuan yang tidak menggunakan bahan-bahan tadi itu. Jadi saya menggunakan bahan yang ada di sekitar saya ini, saya ambil dedaunan, rumputan dan tanaman yang lainnya, saya fermentasi, kemudian dicampur dengan limbah dapur ya, atau yang tidak terpakai di dapur saya gunakan, saya campur, saya fermentasi, kemudian saya aplikasikan dengan rutin. Nah, jadi bawang ini itu memang tidak ada perlakuan sama sekali, makanya rumputnya ini saya biarin, kemudian belum saya pupuk sama sekali sampai sekarang udah sebesar ini sudah mulai muncul. Nanti kita lihat setelah dipanen bagaimana kondisi buahnya, apakah cuma satu-satu saja atau kedua-dua ataupun banyak atau bagaimana, saya juga belum tahu. Nanti kita lihat, setelah itu baru kita evaluasi bagaimana baiknya dan bagaimana perlakuannya. Jadi ini memang sengaja ya saya biarin, tidak sengaja. Nah ini teman-teman, ini agak cukup durinya ya, jadi saya pegang begini. Ini adalah nanas madu ya. Jadi nanas madu itu ya lumayan buahnya besar dan manis, dan pokoknya begitu besar. Jadi ini sudah berumur 1 tahun 2 bulan. Dulu bibitnya kecil ya, paling 2 jengkalan ya, 2 jengkalan. Dan ini sama, ini memang benar-benar full organik ya, karena tidak ada sama sekali dengan itu ya. Bahkan tanaman nanas itu salah satu tanaman yang paling sangat sensitif dengan herbisida ya, maupun herbisida sistemik maupun herbisida kontak. Dia sangat sensitif. Jika terkena satu tetes saja, dia akan langsung layu di sini. Jadi sangat-sangat sensitif. Jadi nanas itu dia tidak bisa dengan terkena racun.
Jadi ini yang yang benar-benar kita jaga ya. Jadi untuk perawatannya ini nanasnya ya mudah-mudahan nanti sesuai dengan yang saya harapkan, karena saya menunggunya sudah cukup lama ya. Ini bibitnya saya ambil dari nama daerah itu Pulau Muda di Kabupaten Pelalawan, itu di Riau. Saya datang sendiri ke sana. Di sana area lokasinya gambut. Jadi saya ke sana, main ke sana, ngobrol dan juga berdiskusi bagaimana cara budidayanya. Kemudian bibitnya saya beli, saya bawa ke sini. Perjalanan kurang lebih sampai sini kurang lebih 1 hari, karena harus mampir-mampir dulu. Mungkin itu dulu ya teman-teman video dari saya. Ini karena tripodnya itu kurang tinggi, jadi saya agak sedikit membungkuk untuk menyamakan posisi ya. Jadi itu dulu mungkin video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, dan juga jangan lupa di subscribe dan di like, dan juga diaktifkan notifikasinya. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga yang tidak berkenan. Mungkin sesama manusia itu selalu ada hilafnya. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.